bersyukur kita dari warga RT 7 RW 03 kita punya konsep kerajaan Sukmasari untuk biaya-biaya swadaya masyarakat. Harapan kita yang terbaik untuk RW 03 khususnya lingkungan RT 07. Saya Prabu RT 07. Tahun 2025 konsepnya adalah Babat Nuswantoro. Jadi menceritakan tentang asal-usulnya Nusantara. Kita sebagai orang Malang harus bangga karena asal-usulnya Nusantara itu berasal dari Malang. Terkait dengan biaya dan pengerjaannya ini dari mana sumbernya Pak? Swadaya masyarakat. Ini dari barisan mana? RT berapa? Dari barisan RT 07 RW 03. Siap. Terima kasih. Sukses Pak RT. Sukses untuk Kedoro. Lelaki tidak bercerita. Baik, tampil menghibur warga Cemoro Kandang. Lomba manuk masih libur dulu beberapa minggu ini. Kisah ini berawal dari pertemuan seorang pemuda nakal dari tanah Jawa yang bernama Ken Arok dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Kamu adalah titisan Dewa Wisnu yang akan menjadi penguasa jagat.
dengan Lord Gawe, Ken Arok mendapatkan kesempatan untuk bekerja di istana Tunggul Ametung. Dan Ken Arok pun memboyong istrinya yang bernama Ken Umang. Sejak pandangan pertamanya, Ken Arok mulai jatuh cinta dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kala itu sedang hamil Anusapati. Ken Arok pun mulai memikirkan niat jahatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun datang menemui Empu Gandring untuk memesan keris sakti. Karena ketidaksabarannya, Ken Arok merebut keris yang belum ada sarungnya dan membunuh sang pembuat keris, Empu Gandring. Keris ini akan membunuh 7 orang yang ada di sekitar. Dan kau pun akan mati oleh keris ini. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok pun meminjamkan kerisnya ke Kebo Ijo. Merasa memiliki keris sakti, Kebo Ijo menawarkannya ke masyarakat. Dan malam itu, Ken Arok telah membunuh Tunggul Ametung. Dia telah membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terbunuh. Tunggul Ametung terbunuh. Aku, Ken Arok, sebagai penguasa Tumapel, tidak ingin tanah Tumapel menjadi jajahan Kediri. Dengan ini, aku ingin lepas dari kerajaan Kediri. Dan Ken Arok pun memimpin pasukan untuk melawan kerajaan Kediri. Terjadilah perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel yang disebut sebagai Perang Gantang. Atas kekalahan pasukan Kediri, sebagian rakyatnya lari ke Pulau Bali dan menjadi hidup di sana. Dengan kemenangan ini, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Singasari. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang telah dewasa,
akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Kenarok. Ia pun bertanya kepada ibunya tentang keris Empu Gandring. Karena keinginannya untuk membalas dendam, maka ia menyuruh seorang pengawasan dari batil. Dan aksi balas dendam pun dilakukan. Dia telah membunuh Ken Arok. Kamu harus mendapatkan hukumannya. Iya! Setelah membunuh pembunuh Kenarok, Anusapati pun naik tahta menggantikan ayah tirinya. Perihal pembunuhan Kenarok ini membuat sang anak dari Kenarok dan Ken Umang, yaitu Tokjaya, mencurigai bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari rencana Anusapati. Maka ia pun mengajak Anusapati untuk menonton sabun ayam, dan dia rela sabun ayam itulah Anusapati dibunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Baginda Anusapati terbunuh. Baginda Anusapati terbunuh. Atas meninggalnya Anusapati, maka Tokjaya pun naik tahta. Aksi balas dendam itu ternyata tak berhenti di sana. Wisnuwardana atau disebut juga Manggawuni, anak dari Anusapati, yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Tokjaya, bekerja sama dengan Mahisa Cempaka yang merupakan cucu Kenarok dan Ken Dedes yang melakukan balas dendam dengan menggulingkan pemerintahan Tokjaya. Tokjaya pun diserang oleh pasukan Wisnuwardana yang membuatnya terluka, dan ia meninggal dalam pelariannya. Dengan runtuhnya Tokjaya, maka Wisnuwardana pun naik tahta menjadi Raja Singosari dan Mahisa Cempaka menjadi ratu hingga mereka wafat, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kertanegara adalah raja pertama yang ingin menyatukan Nusantara. Atas kesuksesannya merangkul kerajaan-kerajaan lainnya, ia pun menggelar pesta rakyat untuk menolak bala dan keselamatan dengan menghadirkan beberapa kesenian baru seperti bantengan, kuda lumping, dan lain-lain. Rupanya, di balik kesuksesan Kertanegara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, membuat kerajaan Kediri yang berada di bawah kepemimpinannya merasa iri. Jaya Katuang yang merupakan keturunan Raja Kediri pada masa Kenarok dan sekarang menjadi Bupati Galang-Galang dihasut oleh Wiraraja dengan menceritakan bahwa dulu nenek moyangnya diserang dan dibunuh oleh nenek moyang Kertanegara.
kehasutan itu, Jaya Katuang mengirim jalan goyang dengan taktik tipuan untuk menyerang Singosari. Kertanegara pun mengutus Raden Wijaya yang merupakan keturunan Kenarok dan Ken Dedes untuk menangkis serangan itu. Tapi ternyata serangan itu hanyalah taktik Jaya Katuang untuk mengosongkan istana. Dan kesempatan itu dipergunakan pasukan Kediri yang lain untuk membunuh Kertanegara. Mengetahui rajanya telah terbunuh, Raden Wijaya pun mencoba menyusun kekuatan baru yang lebih besar untuk menyerang Kediri. Dengan pasukan yang baru, Raden Wijaya berhasil merebut kembali kerajaan Singosari. Kini darah telah cukup, dendam telah usai. Biarlah kutukan ini berhenti di sini. Dan untuk memperkuat kemenangan dan kekuasaannya, Raden Wijaya mendeklarasikan kerajaan baru di Mojokerto dengan nama Majapahit.
berawal dari pertemuan seorang pemuda nakal dari tanah Jawa yang bernama Ken Arok dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Kamu adalah titisan Dewa Wisnu yang akan menjadi penguasa jagat. Berkat dukungan Loh Gawe, Ken Arok mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Istana Tunggul Ametung. Dan Ken Arok pun memboyong istrinya yang bernama Ken Umang. Sejak pandangan pertamanya, Ken Arok mulai jatuh cinta dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kala itu sedang hamil Anusapati. Ken Arok pun mulai memikirkan niat jahatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun datang menemui Empu Gandring untuk memesan keris sakti. Karena ketidaksabarannya, Ken Arok merebut keris yang belum ada sarungnya dan membunuh sang pembuat keris, Empu Gandring. Keris ini akan membunuh 7 orang yang ada di sekitarmu. Dan kau pun akan mati oleh keris ini. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok pun meminjamkan kerisnya ke Kebo Ijo. Merasa memiliki keris sakti, Kebo Ijo memamerkannya ke masyarakat. Dan malam itu, Ken Arok telah membunuh Tunggul Ametung. Dia telah membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terbunuh. Tunggul Ametung terbunuh. Aku, Ken Arok, sebagai penguasa Tumapel, tidak ingin tanah Tumapel menjadi jajahan Kediri. Dengan ini, aku ingin lepas dari kerajaan Kediri. Dan Ken Arok pun memimpin pasukan untuk melawan kerajaan Kediri. Terjadilah perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel yang disebut sebagai Perang Gantar.
Sebagian rakyatnya lari ke Pulau Bali dan menjadi penduduk di sana. Dengan kemenangan ini, Kenarok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Singasari. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang telah dewasa, akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Kenarok. Ia pun bertanya kepada ibunya tentang keris Empu Gandring. Karena keinginannya untuk membalas dendam, maka ia menyuruh seorang pengalasan dari Batil. Dan aksi balas dendam pun dilakukan. Dia telah membunuh Ken Arok. Kamu harus mendapatkan hukumannya. Iya! Setelah membunuh pembunuh Kenarok, Anusapati pun naik tahta menggantikan ayah tirinya. Perihal pembunuhan Kenarok ini membuat sang anak dari Kenarok dan Ken Umang, yaitu Tohjaya, mencurigai bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari rencana Anusapati. Maka ia pun mengajak Anusapati untuk menonton sabung ayam. Dan diarea sabung ayam itulah Anusapati dibunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Baginda Anusapati terbunuh. Baginda Anusapati terbunuh. Atas meninggalnya Anusapati, maka Tohjaya pun naik tahta. Aksi balas dendam itu ternyata tak berhenti di sana. Wisnuwardana atau disebut juga Ranggawuni, anak dari Anusapati, yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Tohjaya. Bekerja sama dengan Mahisa Cempaka yang merupakan cucu Kenarok dan Ken Dedes, ia melakukan balas dendam dengan menggulingkan pemerintahan Tohjaya. Tohjaya pun diserang oleh pasukan Wisnuwardana yang membuatnya terluka, dan ia meninggal dalam pelariannya. Dengan runtuhnya Tohjaya, maka Wisnuwardana pun naik tahta menjadi Raja Singosari dan Mahisa Cempaka menjadi ratu hingga mereka wafat, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kertanegara adalah raja pertama yang ingin menyatukan Nusantara. Atas kesuksesannya merangkul kerajaan-kerajaan lainnya, ia pun menggelar pesta rakyat untuk menolak bala dan keselamatan dengan menghadirkan beberapa kesenian baru seperti bantengan, kuda lumping, dan lain-lain. Rupanya, di balik kesuksesan Kertanegara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain,
membuat kerajaan Kediri yang berada di bawah kepemimpinannya merasa iri. Jayakatwang yang merupakan keturunan Raja Kediri pada masa Kenarok dan sekarang menjadi Bupati Galang-Gelang dihasut oleh Wiraraja dengan menceritakan bahwa dulu nenek moyangnya diserang dan dibunuh oleh nenek moyang Kertanegara. Atas hasutan itu, Jayakatwang mengirim Jaran Guyang dengan taktik tipuan untuk menyerang Singosari. Kertanegara pun mengutus Raden Wijaya yang merupakan keturunan Kenarok dan Ken Dedes untuk menangkis serangan itu. Tapi ternyata serangan itu hanyalah taktik Jayakatwang untuk mengosongkan istana. Dan kesempatan itu dipergunakan pasukan Kediri yang lain untuk membunuh Kertanegara. Mengetahui rajanya telah terbunuh, Raden Wijaya pun mencoba menyusun kekuatan baru yang lebih besar untuk menyerang Kediri. Dengan pasukan yang baru, Raden Wijaya berhasil merebut kembali kerajaan Singosari. Kini darah telah cukup, dendam telah usai. Biarlah kutukan ini berhenti di sini. Dan untuk memperkuat kemenangan dan kekuasaannya, Raden Wijaya mendeklarasikan kerajaan baru di Mojokerto dengan nama Majapahit.
Dia cedera. Kenapa cedera? Raja Kediri cedera. Wah, Raja. Tetap semangat. Tetap semangat. Sampai Gimana, Pak? Mantap. sip, luar biasa. Kisah ini berawal dari pertemuan seorang pemuda nakal dari tanah Jawa yang bernama Ken Arok dengan seorang Brahmana dari India yang bernama Loh Gawe. Kamu adalah titisan Dewa Wisnu yang akan menjadi penguasa jagat. Berkat dukungan Loh Gawe, Ken Arok mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Istana Tunggul Ametung. Dan Ken Arok pun memboyong istrinya yang bernama Ken Umang. Sejak pandangan pertamanya, Ken Arok mulai jatuh cinta dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang kala itu sedang hamil Anusapati. Ken Arok pun mulai memikirkan niat jahatnya untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok pun datang menemui Empu Gandring untuk memesan keris sakti. Karena ketidaksabarannya, Ken Arok merebut keris yang belum ada sarungnya dan membunuh sang pembuat keris, Empu Gandring. Keris ini akan membunuh 7 orang yang ada di sekitarmu. Dan kau pun akan mati oleh keris ini. Hahaha.
Setelah membunuh Empu Gandring, Kenarok pun meminjamkan kerisnya ke Kebo Hijau. Merasa memiliki keris sakti, Kebo Hijau memamerkannya ke masyarakat. Dan malam itu, Ken Arok telah membunuh Tunggul Ametung. Dia telah membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terbunuh. Tunggul Ametung terbunuh. Aku, Ken Arok, sebagai penguasa Tumapen, tidak ingin tanah Tumapel menjadi jajahan Kediri. Dengan ini, aku ingin lepas dari kerajaan Kediri. Dan Kenarok pun memimpin pasukan untuk melawan kerajaan Kediri. Terjadilah perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel yang disebut sebagai Perang Ganta. Kekalahan pasukan Kediri, sebagian rakyatnya lari ke Pulau Bali dan menjadi penduduk di sana. Dengan kemenangan ini, Kenarok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Singasari. Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung yang telah dewasa, akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh ayahnya adalah Kenarok. Ia pun bertanya kepada ibunya tentang keris Empu Gandring. Karena keinginannya untuk membalas dendam, maka ia menyuruh seorang pengalasan dari Batil. Dan aksi balas dendam pun dilakukan. Dia telah membunuh Ken Arok. Kamu harus mendapatkan hukumannya. Iya! Setelah membunuh pembunuh Kenarok, Anusapati pun naik tahta menggantikan ayah tirinya. Perihal pembunuhan Kenarok ini membuat sang anak dari Kenarok dan Ken Umang, yaitu Tohjaya, mencurigai bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari rencana Anusapati. Maka ia pun mengajak Anusapati untuk menonton sabung ayam. Dan diarea sabung ayam itulah Anusapati dibunuh tanpa diketahui oleh siapapun. Baginda Anusapati terbunuh. Baginda Anusapati terbunuh. Atas meninggalnya Anusapati, maka Tohjaya pun naik tahta. Aksi balas dendam itu ternyata tak berhenti di sana. Wisnuwardana atau disebut juga Ranggawuni, anak dari Anusapati, yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Tohjaya. Bekerja sama dengan Mahisa Cempaka yang merupakan cucu Kenarok dan Ken Dedes, ia melakukan balas dendam dengan menggulingkan pemerintahan Tohjaya. Tohjaya pun diserang oleh pasukan Wisnuwardana yang membuatnya terluka, dan ia meninggal dalam pelariannya. Dengan runtuhnya Tohjaya, maka Wisnuwardana pun naik tahta menjadi Raja Singosari dan Mahisa Cempaka menjadi ratu hingga mereka wafat.
dan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kertanegara adalah raja pertama yang ingin menyatukan Nusantara. Atas kesuksesannya merangkul kerajaan-kerajaan lainnya, ia pun menggelar pesta rakyat untuk menolak bala dan keselamatan dengan menghadirkan beberapa kesenian baru seperti bantengan, kuda lumping, dan lain-lain. Rupanya, di balik kesuksesan Kertanegara menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, membuat kerajaan Kediri yang berada di bawah kepemimpinannya merasa iri. Jayakatwang yang merupakan keturunan Raja Kediri pada masa Kenarok dan sekarang menjadi Bupati Galang-Gelang dihasut oleh Wiraraja dengan menceritakan bahwa dulu nenek moyangnya diserang dan dibunuh oleh nenek moyang Kertanegara. Atas hasutan itu, Jayakatwang mengirim Jaran Guyang dengan taktik tipuan untuk menyerang Singosari. Kertanegara pun mengutus Raden Wijaya yang merupakan keturunan Kenarok dan Ken Dedes untuk menangkis serangan itu. Tapi ternyata serangan itu hanyalah taktik Jayakatwang untuk mengosongkan istana. Dan kesempatan itu dipergunakan pasukan Kediri yang lain untuk membunuh Kertanegara. Mengetahui rajanya telah terbunuh, Raden Wijaya pun mencoba menyusun kekuatan baru yang lebih besar untuk menyerang Kediri. Dengan pasukan yang baru, Raden Wijaya berhasil merebut kembali kerajaan Singosari.
Kini darah telah cukup. Dendam telah usai. Biarlah kutukan ini berhenti di sini. Dan untuk memperkuat kemenangan dan kekuasaannya, Raden Wijaya mendeklarasikan kerajaan baru di Mojokerto dengan nama Majapahit. Tepuk tangan untuk RW3.